Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan, Bapak Ledi Kiswanto, Eskom Mkom, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin sebelum masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda Hafika. Kemudian ada juga teman-teman saya, ada Alvini Syahri dan ada Stephen Agus Waruwo. Mungkin sebelum masuk ke hasil codingan dan lain-lainnya, izinkanlah saya menjelaskan sedikit tentang apa itu SSO. Jadi SSO atau Single Sign-On adalah sistem login sekali, adalah adalah sebuah mekanisme autentikasi yang memungkinkan kita cukup login satu kali saja untuk bisa mengakses berbagai aplikasi sekaligus. Salah satu contohnya itu ketika kita login ke Google, maka otomatis kita juga bisa membuka Gmail, YouTube, atau Google Drive tanpa harus memasukkan passwordnya lagi. Dan untuk tujuan SSO itu sendiri adalah memberikan kemudahan bagi pengguna karena tidak perlu mengingat banyak username dan password. Kemudian, SSO juga memberikan keamanan yang lebih, dikarenakan semua login terpusat di satu server utama. Kemudian, SSO juga administrasinya jadi lebih mudah dikarenakan semua manajemen pengguna dikelola di satu tempat. Dan untuk cara kerjanya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Syahri. Oke, baik. Jadi cara kerja sistem yang kami buat itu user akses aplikasi, misal aplikasi satu. Nah, saat halaman dicek, kalau session belum ada, aplikasi langsung mengalihkan ke login SSO server dengan membawa parameter redirect. Nah, saat proses login di SSO server, user isi email dan password. Server cek ke database, jika benar, maka akan dibuat session di server, kemudian disimpan. Nah, setelah itu server mengirim kembali ke aplikasi tujuan sambil membawa token berupa session. Nah, saat aplikasi menerima token dari URL, aplikasi menggunakan aplikasi menggunakan token itu untuk mengakses session di SSO server. Nah, jika valid dan ada datanya, aplikasi akan membuka tampilan halaman di aplikasi satu itu. Nah, maka user berhasil login di aplikasi. Nah, jika user ingin membuka aplikasi kedua, karena sudah login di aplikasi satu itu, maka user tidak perlu lagi login di aplikasi kedua. Dia langsung sudah terlogin otomatis. Di sini ada kode programnya. Jadi, pada baris ini, program akan jalan ketika user mengisi form login. Nah, kemudian em, me- ini mengambil data dari form login. Nah, setelah itu query query database akan mencari user berdasarkan email. Setelah itu, pasport ketika sudah memasukkan password, password akan dicek menggunakan password verify agar lebih aman. Setelah itu, jika sudah berhasil login, maka data user seperti ID, email, username akan disimpan di session server SSO. Nah, setelah itu kalau ada parameternya, user akan diarahkan ke aplikasi klien, misal aplikasi satu tadi, dengan membawa token atau session ID. Setelah itu, pada file isi callback ini, sesi session akan di start ini untuk menyimpan informasi user yang sedang login. Nah,
Setelah itu pada baris yang ini mengecek apakah session user sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, artinya sudah login, maka akan lanjut ke halaman. Jika belum ada, akan diarahkan ke server SSO untuk login. Baik, se- setelah itu, eh, tampilan sistem kami akan dibawakan oleh Steven. Baik, saya akan mendemonstrasikan proses dengan langkah awal membuka aplikasi pertama. Baik, di sini kita diarahkan ke halaman login yang terhubung dengan server. Jadi karena kita belum memiliki akun, kita akan melakukan registrasi. Baik, kemudian kita akan isi username, email, dan password. Kemudian registrasi, login sekarang. Baik, setelah registrasi kita akan dikembalikan ke halaman aplikasi pertama tadi. Sebelum saya lanjut, seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang SSO adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna login sekali saja untuk bisa mengakses banyak aplikasi tanpa harus login ulang di setiap aplikasi. Nah, jadi pada aplikasi pertama kita login dengan akun yang baru saja kita daftarkan tadi. Nah, baik, kita berhasil masuk ke aplikasi pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke aplikasi kedua untuk memastikan metode SSO-nya berjalan. Baik. Nah, karena sistem ini menggunakan SSO, jadi kita tidak diminta untuk login ulang, berikan username dan password. Dan untuk memastikan lebih lanjut, kita dapat login ke aplikasi ketiganya. Kita tes ke aplikasi ketiga. Dan ya, kita juga bisa langsung masuk tanpa memberikan username dan password lagi. Demikian demonstrasi sistem SSO sederhana tadi. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.